Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Dengan kompetensi dasar, peserta didik dapat menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan, serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Sedangkan indikator pencapaian, peserta didik dapat menjelaskan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, menyebutkan macam perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, mengidentifikasi bagian tumbuhan yang berperan dalam proses perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae yaitu tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji yang berada di dalam bakal buah. Bakal buah adalah bagian putik yang membesar yang tersusun oleh daun buah atau karpel. Tumbuhan biji tertutup sangat penting bagi kehidupan manusia maupun hewan, karena tumbuhan inilah yang menyediakan hampir semua bahan makanan yang berasal dari tumbuhan. Tumbuhan Angiospermae mengalami perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae. Perkembangan vegetatif yaitu cara perkembangan tumbuhan dengan menggunakan bagian tumbuhan tanpa adanya peleburan sel gamet. Perkembangan ini dapat menggunakan bagian akar, batang, maupun daun. Tumbuhan dapat melakukan perkembangbiakan vegetatif karena tumbuhan memiliki sel-sel yang memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel penyusun jaringan dan organ tumbuhan yang disebut sel meristem. Keturunan yang dihasilkan dari perkembangbiakan vegetatif memiliki sifat atau karakter yang sama dengan sifat induk. Perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami. Reproduksi vegetatif alami merupakan reproduksi yang tidak melibatkan campur tangan manusia. Reproduksi vegetatif alami dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, rizoma. Rizoma atau akar tinggal adalah batang yang tumbuh mendatar menyerupai akar di dalam tanah. Dari akar tinggal atau rizoma tersebut akan muncul akar dan batang baru sehingga membentuk individu baru. Contoh dari rizoma yaitu jahe, lengkuas, kunyit, temulawak, dan lain-lain. Yang kedua, stolon. Stolon atau geragih adalah batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah. Tunas yang dihasilkan dari pertumbuhan stolon dapat terpisah dari induk dan mampu tumbuh menjadi individu baru. Contoh dari stolon yaitu stroberi, arbe, pegagan, dan rumput teki. Kemudian umbi lapis. Umbi lapis adalah susunan berlapis-lapis yang terdiri dari daun yang menebal, lunak, dan berdaging serta memiliki batang yang berupa bagian kecil pada bagian bawah umbi lapis yang disebut cakram. Tunas akan tumbuh pada bagian cakram dan menjadi individu baru. Contoh tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan dengan umbi lapis yaitu bawang merah, gladiol, bunga lili, dan bawang putih. Kemudian umbi batang. Umbi batang adalah cadangan makanan berupa amilum yang disimpan di dalam batang. Jika umbi tersebut ditanam, maka akan menghasilkan individu baru. Contoh tanaman yang melakukan perkembangbiakan dengan umbi batang diantaranya kentang dan singkong. Yang terakhir, kuncup adventif daun. Kuncup adalah calon tunas yang terdiri dari calon batang dan calon daun. Kuncup adventif daun adalah kuncup yang terletak di tepi daun. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan kuncup adventif daun adalah cocor bebek. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah reproduksi aseksual yang sengaja dilakukan oleh manusia untuk memperbanyak tanaman. Tujuan manusia melakukan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan yaitu untuk menghasilkan tumbuhan dengan produksi banyak dan dalam jumlah yang besar. Perkembangbiakan vegetatif buatan dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama, cangkok. Cangkok atau mencangkok adalah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan menghilangkan kambium dari batang dan menumbuhkan akar pada bagian tersebut. Contoh tanaman yang dapat dicangkok yaitu pohon mangga, jambu, rambutan, dan lain-lain. Yang kedua, merunduk. Merunduk adalah perkembangbiakan dengan cara menundukkan bagian batang tanaman ke dalam tanah.
Batang tersebut ditimbun dengan tanah, terutama pada bagian yang memiliki ruas. Pada ruas tersebut akan tumbuh akar dan tunas. Contoh tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan merunduk yaitu bunga alamanda. Yang terakhir, stek atau setek. Stek atau stek adalah cara perkembangbiakan dengan menumbuhkan bagian dari tanaman untuk menghasilkan individu baru. Contoh untuk dari stek atau setek ini, yang pertama ketela pohon, yaitu menggunakan stek batang, cocor bebek menggunakan stek daun, dan sukun menggunakan stek akar. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga video pembelajaran ini berguna bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.